Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat desantri yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan teman-teman desantri senantiasa sehat, dipanjangkan umurnya, lancar rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan teman-teman alumni Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Allah, walaupun sekarang sedang di posisi yang berbeda-beda. Yang di sebelah kanan saya, Bang Dayat, sedang mengabdikan diri di Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Allah, Abdi Dara. Dan di sebelahnya lagi pernah ngabdi juga 1 tahun dulu. Pernah 1 tahun. Setelah itu pernah ke Pare juga. Pernah ke Paris. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Sekarang sudah buka bisnis bengkel Rapi Indah dekat Bundaran Pancasila. Bundaran Pelingkau. Iya. Pangkalan 5. Pangkalan Pangkalan 5. Sekaligus promo nih, santri, sahabat-sahabat santri ataupun wali santri atau simpatisan pesantren yang motornya mulai bermasalah, dibawa ke sini. Bisa. Harga lebih murah. Harga lebih murah. Terus Pelayanan pelayanan istimewa. istimewa. Iya. Karena sesama dari Pondok Pesantren. Pondok Pesantren, ya. Pelayanan itu diutamakan ya. Pelayanan Diutamakan. Jadi bahkan kalau ada motor itu orangnya sibuk, sampean bisa ngisi ngisi oli atau apa langsung ke rumahnya gitu. Oh, kalau kayak gitu bisa, tapi ada biaya tambah. Terus di sebelah kiri saya itu alumni Pondok Pesantren Entrepreneur Darul Allah, pernah mendapatkan bintang pelajar 3 kali berturut-turut, sehingga hadiahnya waktu itu umroh bersama pengasuh. Alhamdulillah, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Martapura ya? Di Banjarmasin semester 7. Bentar lagi skripsi ya? Sidang. Nah, kebetulan yang di sebelah kiri saya ini, saya mulai dari sini, kuliah tapi sambil kerja. Kerjanya itu tidak nanggung-nanggung, kuli bangunan. Jadi saya penasaran itu. Kok apakah nggak gengsi kali? Mahasiswa tapi sambil jadi kuli bangunan gitu. Saya sendiri tidak milih-milih dalam dalam hal pekerjaan. Adanya itu sebenarnya sayanya pengennya kerja yang lain, kayak jaga toko komputer atau ngajar bahasa Inggris di kursusan orang gitu kan. Nah, terus om saya yang di Banjar itu ngajak, "Bir, kamu kerja aja sama saya." Terus saya, om, saya ikut. Gimana ya? Kan saya tinggal di sana, numpang sama keluarga di sana. Jadi mau nggak mau saya harus ikutan aturan di sana. Ibarat ganti ayah saya ketika di rumah gitu. Jadi ngikutin om saya, diajak kuli bangunan. Terus pas perkenalan di kampus itu kan semua mahasiswa yang baru-baru itu perkenalan. Pertama nama, terus lulusan tahun berapa, terus kerjanya apa sekarang atau gimana, terus yang terakhir tinggalnya di daerah mana yang di lokasi Banjar ini. Nah, terus saya bilangnya saya kerjanya bangunan. Temannya itu bilang, "Serius kamu kerja bangunan?" "Serius," kataku. "Mau lihat ya saya kerja besok," kata saya. Terus saya soalnya kerja itu nggak perlu milih-milih, maksudnya tuh apa adanya dikerjakan. Yang penting halal. Oke. Itu yang paling penting. Idaman. Ada ya, Iya. idaman sudah ada. Para ukti. Iya. Itu tidak mudah sepertinya ya. Harus membagi waktu, harus membagi mental juga itu. Kan biasanya kalau di sinetron itu kan malu kan kalau kerja bangunan gitu. Itu kan kerjaan fisik kan. Mungkin warna kulit pun akan berubah kan, namanya kuli bangunan ya kan. Tapi seperti tadi itu, karena mungkin tujuannya untuk membantu pembiayaan keluarga biar tidak minta terus kepada keluarga, kemudian kerja bangun. Kerja itu berarti kan punya skill berarti.
Walaupun bangunan dia pasang bataku, kalau nggak bisa ya roboh. Roboh benar. Roboh. Benar itu. Nanti ngaduk semen kalau terlalu encer nggak Nggak bisa, bisa, kalau nggak terlalu bisa. kental juga nggak bisa. Artinya lulusan pesantren itu bisa aja ngajar bisa, bengkel juga bisa. Jadi kuli bangunan juga bisa, apa saja bisa. Yang terpenting kita berprofesi itu tidak kehilangan identitas kita sebagai santri. Mungkin itu. Terima kasih Bang Nawir. Nah, berikutnya ini. Punya bengkel. Bos bengkel. Ya, bos bengkel. Bos. Bos bengkel Rapi Indah. Bos kecil. Iya, boleh. Boleh bos kecil. Bos kecil. Langsung saya tanya ada ya, income kamu berapa per harinya? Oh, income itu uang apa sih? Maksudnya itu memang uang bersih kah atau gimana? Iya, kotornya berapa, bersihnya berapa dah? Kalau sekarang kan Ulun kan bukanya ini baru aja sebulan. Iya. Jadi sekarang nih income-nya ya masih rendah. Masih rendah. Masih rendah. Tapi kalau semuanya gitu maksudnya? Oh, semua barangnya? Iya. Semua barangnya ini totalnya mungkin ada 150 jutaan. 150 juta. 150 jutaan barang yang ada di Iya, barang yang ada kan? barang yang ada. Ya berarti kan lumayan berarti kan? Nah, Iya, walaupun nggak disebut berapa-berapanya ya, berarti kan lumayan kan? nah. Lumayan. Usia muda, kemudian wirawisaha, santri, sholatnya rajin ya kan? Dengar-dengar rambutnya mau digondrong juga nih. Oh, biasa. Mau digondrong itu. Iya, tak apa-apa, gondrong boleh, yang penting tidak meninggalkan sholat. Mau main olahragawan silakan, yang penting kan seperti tadi, nggak kehilangan identitas kita. Santri, nyantri itu mesti sholat kan, ini kan nyantri tadi. Hebat, luar biasa. Apa namanya? Murah ya? Iya, Ustaz. Murah. Murah. Nanti kalau sebenarnya tadi mau ini sahabat santri ini sebenarnya tag video yang kedua. Tadi itu ada kesalahan teknis, jadi makanya ini disingkat-singkat. Disingkat-singkat. Karena setelah ini semuanya akan kembali beraktivitas sesuai dengan kesibukan masing-masing ya. Makanya dipercepat kayak gini. Padahal aslinya inspirasinya banyak juga nih dari Bang Rahman. Dari Bang Nawir juga banyak juga. Cuman yang jelas sekarang sudah punya pemasukan sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti sampai apa pesan nasihat Sayyid yang sampai ingat? Yang nasihat Sayyid yang saya ingat itu Bang Amin pernah berkata, Ustaz. Kata Sayyid, santri itu nggak harus semuanya jadi kiai. Tetapi santri bisa jadi apa aja. Yang penting bermanfaat buat masyarakat. Iya. Mau kamu kerja bengkel, mau kamu kerja apa, yang penting sisihkanlah uangmu itu untuk bermanfaat. Ya setidaknya tuh sedikit gitu. Iya, karena satu sama lain itu kan saling memerlukan kan nantinya. Sampian perlu pahala, cara menyalurkan perlu orang yang ngerti ilmunya, yaitu pesantren atau orang yang punya kredibilitas atau kapasitas di situ gitu. Dan pesantren juga kan bangun-bangun atau sekolah-sekolah yang lain, tidak harus pesantren, musola atau masjid, perlu sentuhan tangan sampean juga perlu juga. Itu maksudnya seperti itu. Yang terpenting tadi maksudnya itu adalah kita tidak kehilangan identitas itu penting. Boleh, pernah nggak dengar kayak gitu? Berbuat baik aja, tidak harus, boleh aja orang berbuat baik tidak ditanya agamanya. Kan ada bilang nggak, pernah dengar nggak kayak gitu? Nah, yang penting kamu berbuat baik gitu. Seakan-akan itu benar, tapi itu nggak benar. Itu nggak benar. Alasan agama itu sangat paling atas. Alasan agama itu paling atas sendiri. Itu sebenarnya itu materinya berat, mungkin dibahas di bab lain. Tapi yang terpenting identitas, kalau ada orang bilang itu identitas kamu santri, ya kita tampakkan santri gitu. Karena perilaku kita itu nanti akan memancing orang lain untuk anaknya nanti mau dimondokkan. Kalau kita nggak tahu, kalau orang lain nggak tahu kalau kita santri, gimana? Berbuat baik, tapi kalau kita berbuat baik, kita santri berbuat baik, nanti pelan-pelan ada orang yang tertarik, akhirnya anaknya mau disekolahkan atau dimondokkan di pesantren. Nah, terakhir Bang Dair nih, mengabdi
Ya ini udah punya usaha sendiri, kuliah, sambil kerja. Nah, sampean sekarang ngabdi. Sampai pada akhirnya keputusan ngabdi, nggak kerja, nggak kuliah itu apa yang menjadi pendorongnya? Disuruh orang tua kah? Apa ikut teman kah? Atau memang berangkat dari hati sendiri? Berangkat dari hati. Berangkat dari hati sendiri. Hati ini. Itu gimana? Sempat bergejolak nggak? Sempat Ustaz. Ketika pas sempat apa namanya? Ketika lulus itu. Ketika lulus 1 bulan atau hampir 2 bulan kalau nggak salah dulu, setelah lulus SMK itu nggak mau apa namanya, pisah dari pesantren gitu. Oh gitu. Iya, pengen di pondok gitu. Pengen apa, nyaman di pesantren Nyaman. gitu. Jadi resah kalau nggak di pesantren gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya walaupun ada hadis, tapi bahasanya mu'allaqu bil masjid. Ada orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sebenarnya bisa jadi, maksud saya nih keliru, tapi bisa jadi menurut saya orang yang mu'allaqu bil ma'had, orang yang hatinya kayak selalu terpaut, terus rindu, nggak mau keluar dari pesantren, itu menurut saya masuk orang pilihan. Maksudnya kita dipilih oleh Allah, ya, kamu hidup di pesantren. Memang pesantren itu bukan tempat yang paling nyaman, bukan tempat yang paling sempurna, tapi tempat paling aman untuk saat ini. Walaupun itu klaim orang bilang itu klaim orang yang hidup di pesantren, nggak apa-apa. Walaupun itu klaim, tapi saya meyakini memang tempat paling aman untuk saat ini itu pesantren. Mungkin bisa jadi andaikan kita nggak hidup di pesantren, wah kita nggak tahu itu. Kita sekarang jam saat ini tuh kita berada di mana? Apakah kita nggak tahu? Lagi malam minggu. Apalagi malam minggu. Ya kan? Nonton bola. Oh iya kan? Sama siapa? Sedang pas Piala Dunia ya? Piala Dunia. Pas Piala Dunia. Gimana? Apa ini sama-sama suka bola semua ya? Suka ya? Lumayan. Walaupun sudah 4 tahun nggak megang bola. Tapi kita masih suka bola. Tapi nggak taruhan kan? Enggak. Taruhan. Nah, ini gimana saja? Di masyarakat itu ada yang bilang, teman-teman lah ibaratnya yang seumuran gitu. Kayak ibaratnya dia bilangnya kayak iseng judi ibaratnya ya. Taruhan iseng gitu kan? Iya, taruhan iseng gitu ibarat. Nanti kalau aku menang ke klub menang klub pilihan aku menang, kamu traktir aku. Kalau kamu kalah gitu kan traktir aku. Kalau aku menang ya akhirnya tukar gitu kan, ibaratnya cuma sekedar makanan, ibaratnya kan traktiran, ibarat itu gimana sih? Tetap taruhan, walaupun itu iseng-iseng tetap taruhan. Betapun itu cuma bakso mie ayam, ya tetap taruhan. Nanti gini, kenapa kamu itu main perempuan iseng-iseng? Ya kan tetap lah, ya kan? Itu iseng-iseng, nggak bisa. Walaupun mungkin kadarnya sedikit dan banyak itu dia tetap dosa. Tentunya kalau megang tangan perempuan dengan yang bukan dipegang tangannya pastinya beda, tapi tetap alasan iseng-iseng itu nggak bisa dipakai. Sedikit dan tidaknya itu tidak mempengaruhi hukumnya, tetap haram. Tapi mungkin antara dikit dan banyaknya saya kurang paham. Allah a'lam bishawab. Tapi yang jelas alasan itu, terkecuali tadi itu tidak ada saking orang itu pingin menang atau saking dia yakinnya kalau Jerman menang maka nanti saya traktir kamu, tapi tidak boleh ada jawaban dari temen. Ya udah diem aja. Kalau dia menang berarti, kalau dia kalah berarti dia traktir. Kalau dia menang, dia kan temennya nggak traktir, nggak dapat apa-apa. Nah, yang menjadi tidak judi itu karena kalau dia kalah aja dia harus traktir, tapi kalau dia menang, dia temennya kan tidak rugi orang lain. Artinya itu tidak ada spekulasi namanya. Kalau judi itu bisa menang bisa kalah. Tapi kalau tadi itu, kalau dia menang, dia menang, dia tidak harus traktir temannya. Kalau dia kalah, temannya tidak rugi, harus ngasih ke dia. Udah ya Mbak. Berarti itu cuma satu pihak. Satu pihak. Sedekah lah. Kan sama dengan gini, kalau saya lulus, nanti saya traktir kamu, gitu. Nah, tapi konteksnya beda. Karena itu bukan pertandingan, kalau ini boleh dijawab. Iya kan? Tapi biasanya orang nggak gini, ya kalau sampean lulus saya ditraktir, tapi kalau sampean yang tidak lulus saya traktir, biasanya nggak gitu. Memang satu pihak sama kan? Tetap satu pihak. Oh gitu. Mudah-mudahan. Nah, kan gitu kan biasanya.
cuman dari satu arah aja. Jadi nggak ada iseng-iseng, itu mesti haramnya itu. Jadi kalau malam besok jangan lagi. Ya besok Jangan gimana itu? Iya maksudnya jangan taruhan lagi. Oh, Judi itu ada nikotinnya. Tambah kalah maka dia tambah yang ingin kembalikan yang kemarin kalah kan. Kalau malam ini dia kalah sekian, maka besoknya dia pasang 2 kali lipatnya, pengen kembalikan yang kemarin kalah, dan seterusnya. Kalah lagi. Yang ada bengkel tutup. Jual ban-ban segala. Buat taruhan. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan wakiyah nggak? Ada pertanyaan yang umum mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Oh iya, ini kemarin ada yang dari sahabat-sahabat di santri nanya masalah tentang episode sebelumnya itu kan masalah talak kan. Gimana hukumnya kan talak 3 ini, katanya ada yang bilang talak 3 ini bisa kembali dengan kayak talak 1 gitu. Oh, prosesnya sama Ya, dengan talak ya, satu lah 2 itu. Yang jelas prosesnya beda. Kalau talak 1 cukup rujuk namanya, tidak perlu nikah lagi, yang penting kembalinya masih dalam masa iddah. Masa iddah itu 3 sucian kalau perempuan produktif berarti. Nah, talak 3 itu tidak bisa. Perempuannya harus nikah dengan orang lain, harus pernah berhubungan badan dengan suami yang baru, kemudian harus talak, kemudian harus selesai masa iddahnya, maka boleh dipinang lagi oleh suami pertama, atau suami pertama boleh kembali. Itu nas Al-Quran, hatta tangkiha zujan gairah. Kalau nggak keliru seperti itu, Allah alam. Jadi nasnya nas Al-Quran. Jadi kalau ada yang bilang itu mesti kelirunya, karena itu nas Al-Quran. Menyalahi nas itu mesti haram. Ada nas Al-Quran, hadis, ittifaq ulama, kemudian kias. Jadi 4 itu istinbat atau pengambilan hukum dalam Islam. Jadi menyalahi yang 4 itu berarti keluar dari 4 madhab aja biasanya nggak dipakai, apalagi ini menyalahi nas Al-Quran. Jadi nas Al-Quran seperti itu. Namanya suami yang kedua itu namanya muhallil, orang yang menyebabkan suami pertama halal kembali dengan istri yang kedua. Hanya saja catatannya tidak menyewa orang lain untuk menikahi istrinya yang kedua tadi itu. Kalau disewa nanti ada yang bilang itu nanti jatuhnya kayak mut'ah, kawin kontrak. Nih, saya kontrak kamu nikah istri saya 2 malam cerai ya, karena saya mau kembali ke dia. Nah, itu biasanya ada yang mengatakan itu nggak sah kalau seperti itu. Jadi harus menikah dengan sendirinya. Tapi kalau memang jodohnya, mesti ada cara untuk kembali. Apa yang sulit bagi Allah? Pasti dia dipertemukan dengan orang yang baru, nikah, habis itu ada masalah cerai, dan itu menjadi sebab suami pertama nanti bisa kembali ke situ. Itu bukan urusan kita. Itu urusan, udah ada yang ngatur masalah jodoh, apa namanya lagi? Rizki, ajal, kemudian kita beruntung dan tidaknya di akhirat, itu mesti udah ada. Ketika kita dalam perut 4 bulan udah ditulis tuh dayat semuanya, istrinya soleha dohir batin, terus kaya, mobilnya 3, Camry, HRV, Jazz, itu udah ada di sana, tapi ditulis setelah dayat usia 60 tahun. Jadi betapapun dayat pelontang-pelanting sekarang, dia nggak akan memiliki tadi itu sebelum dia usia 60 tahun. Udah ada catatannya, udah ada takarannya. Sama dengan Rahman nih, tiba-tiba punya bengkel. Nah, emang dicatat kok dari sananya dulu, man, nanti bapak sampean kaya ya. Nah, kamu langsung otomatis dapat harta warisan. Iya, pas udah lulus kamu dari Pari langsung dapat. Udah ditulis dulu. Di usia kandungan ibunya, Rahman masih janin, udah kayak gitu. Nanti 2022 tanggal berapa? 26 ya sekarang ya? Iya, 26 Desember nanti podcast di rumah Rahman di bengkelnya yang baru. Pulangnya dikasih ban satu-satu. Itu udah ada. Kalau pas nanti pulangnya kita nggak bawa, berarti waktu itu ditulis tidak bawa aban. Udah, artinya itu udah kecatat. Jadi untuk hal-hal semacam itu kita nggak perlu risau. Dan tadi untuk talak itu prosesnya seperti tadi ya. Terus untuk taruhan nggak bisa, walaupun iseng-iseng maupun sedikit, dia tetap tidak merubah hukum awalnya. Saya kira itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saya dan sampean semua sehat selalu, sabar dalam mengabdi, terus sukses dalam usahanya, dan nanti Bang Nawir S1. Kalau belum
belum ketemu ukti, berarti mudah-mudahan lanjut Dua. S2. Ngambil pembangunan bisa, Wir. Iya. Arsitek. Aduh. Jadi mudah-mudahan yang penting sehat dan panjang umur dalam ketaatan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.